Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester mata kuliah statistika yang berjudul Analisis Minat Kuliah atau Kerja dengan dosen pengampu Bu Mailita Hashim. Sebelum kita memasuki pembahasan kali ini, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Afandi dengan NPM 251615620063. Hmm. Dan saya Melsi Bakti Nugroho dengan NPM 25161562084. Selanjutnya kita akan menuju pembahasan tentang analisis minat kuliah atau kerja. Dan next, tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, mengetahui minat siswa setelah lulus. Kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah menentukan persentase siswa kelas 12 yang memilih bekerja atau melanjutkan kuliah. Selanjutnya, metode penelitian. Metode metode penelitian yang kita gunakan adalah metode kuesioner dengan mencari data menggunakan Google Form yang diisi oleh responden, yaitu siswa atau siswi kelas 12. Untuk jumlah responden adalah 30 orang, waktu pelaksanaan 14 April 2026 sampai 23 April 2026. Untuk target responden ini yaitu siswa atau siswi kelas 12 jenjang SMA atau SMK sederajat. Selanjutnya, proses penelitian. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Kita menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data. Nah, bisa kita lihat di sini untuk isinya terdapat nama, jenis kelamin, jenjang sekolah, kemudian ada sebuah pertanyaan, apa rencana Anda setelah lulus? Kedua, seberapa besar minat Anda untuk kuliah? Ketiga, seberapa besar minat Anda untuk bekerja? Keempat, alasan utama memilih. Dan yang terakhir adalah seberapa yakin dengan pilihan Anda. Selanjutnya, pengolahan data. Pertama, penyajian bentuk tabel. Nah, data yang ada pada Google Form tadi kita masukkan dalam tabel ini tadi. Mulai dari nama, kemudian poin-poin yang didapatkan tadi. Untuk data ini berjumlah 30. Selanjutnya, berikut adalah beberapa cara untuk menghitung pengolahan data. Yang pertama, ada ukuran pemusatan terdiri dari min, modus. Yang kedua, ukuran letak yang terdiri dari median, kuartil, dan desil. Yang ketiga adalah ukuran penyebaran yang terdiri dari range, deviasi kuartil, varians atau ragam, dan standar deviasi. Selanjutnya yaitu penyajian ukuran-ukuran data. Yang pertama, ukuran pemusatan, yaitu A min, yaitu min adalah nilai rata-rata. Di sini kita bisa lihat rumus untuk bacanya yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai banyaknya N dibagi N. Artinya gini, jumlah semua data dibagi banyaknya data. Kita lihat slide sebelumnya. Jadi jumlah semua jumlah semua data yaitu kita data dari poin ini kita jumlahkan semuanya untuk banyak data yaitu banyaknya data itu kita ambil dari nama. Jadi nama di sini itu terdapat 30 data. Jadi ketemu jumlah semua data
kita jumlahkan tadi ketemu 332, kemudian dibagi banyaknya data, yaitu 30 sama dengan 11,07. Kemudian B, modus, yaitu nilai data yang sering muncul. Nah, modusnya adalah 11. Karena apa? Karena 11 paling banyak muncul sebanyak 7 kali. Selanjutnya, menghitung ukuran letak, yaitu median atau mencari nilai tengah. Nah, untuk caranya yaitu kita urutkan data terkecil menuju data yang paling besar sebanyak 30. Dari data 30 tadi kita cari nilai tengahnya, yaitu nilai ke yaitu nilai 11. Nah, jadi gini, untuk data genap kita ambil dua data di tengah, yaitu ketemu 11 tambah 11 dan 11. Kemudian kita hitung 11 tambah 11 dibagi 2 sama dengan 22 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi mediannya adalah 11. Kemudian ada D, yaitu kuartil. Kuartil adalah yaitu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Data terdiri dari Q1, Q2, dan Q3. Untuk menghitung kuartil yaitu 1 n+1 dibagi 4 sama dengan 1 n, yaitu banyaknya data sebanyak 30 ditambah 1 dibagi 4, yaitu 31 bagi 4 sama dengan 7,75. Nah, dan kemudian kita akan mencari data tu- di antara 7, data ke-7 dan data ke-8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita sudah ketemu data ke-7 dan ke-8 adalah 9 dan 9. Kemudian kita masukkan di sini 9 ditambah 0,75. 0,75 ini diambil dari hasil dari Q1 ini tadi, yaitu diambil dari angka belakang, yaitu 75. Kita masukkan 0,75 dalam kurung data ke-8 dikurangi data ke-7 diperoleh 0. Kemudian 0,75 dikali 0 sama dengan 0. 9 tambah 0 sama dengan 9. Untuk Q2 dan Q3 caranya kurang lebih sama. Kita next saja. Nah, yang ke E adalah desil. Desil yaitu membagi data sebanyak 10 yang gini. Desil adalah membagi data sebanyak 10 yang sama besar. Terdiri dari D1 sampai D9. Untuk rumus atau caranya itu sama dengan kuartil. Cuma yang membedakan adalah membaginya, yaitu yang tadi 2, yang ini 10. Jadi 1 n+1 dibagi 10 sama dengan 1 n adalah banyaknya data 30 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 31 dibagi 10 sama dengan 3,1. Kemudian kita akan mencari data ke-3 dan ke-4. Nah, kita hitung dari awal 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita sudah menemukan data ketiga dan 4, yaitu angka 9 dan 9. Kemudian kita masukkan 9 ditambah 0,1. 0,1 kita ambil dari ini 3,1 diambil angka belakangnya 0,1. Kemudian data ke-4 dikurangi data ke-3 sama dengan 0. 0,1 dikali 0, 0. 9 tambah 0 sama dengan 9. Jadi D1 sama dengan Desil 1 sama dengan 9. Kemudian untuk D2 dan seterusnya sampai D9 caranya kurang lebih sama. Kita next. Nah, untuk ukuran penyebaran
Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Nah, untuk ukuran penyebaran ini ada range. Range itu adalah menghitung nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Untuk nilai maksimumnya di sini ada 14 dikurangi nilai minimum yaitu 8, maka hasilnya itu adalah 6. Jadi hasil dari range itu adalah 6. Selanjutnya untuk deviasi kuartil itu adalah Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Hasil dari Q3 itu adalah 12,25 dikurangi Q1 yaitu 9 dibagi 2. Maka kita akan menemukan hasil 3,25 dibagi 2 sama dengan 1,625. Selanjutnya kita menghitung varians. Varians adalah S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1, sigma sigma I sama dengan 1 sampai banyaknya N dibagi N dikurangi 1. Kemudian dalam kurung XI adalah data dikurangi X bar yaitu rata-rata lalu kita kuadratkan. Setelah itu, nah di sini kelanjutan dari tadi XI adalah data itu ya- dan yaitu 8 dan seterusnya sebanyak 30. Selanjutnya kita hitung XI atau data dikurangi X bar atau rata-rata. Maka kita akan menemukan hasil min min 3,07. Nah, hasil hasil ini kita cari dari 8 dikurangi tadi 11,07. Dan selanjutnya kita akan mengkuadratkan hasil min hasil dari data dikurangi rata-rata tadi, maka kita akan menemukan hasil 9,42 dan seterusnya. Cara penghitungannya adalah sama. Setelah itu, setelah semua data di setelah semua data dijumlahkan, kita akan menemukan hasil 97,72 dibagi 29. Dari seluruh data dari N tadi, banyaknya data adalah 30 dikurangi 1, sama dengan 3,36. Next. Nah, selanjutnya ini kita menghitung standar variasi. S sama dengan akar S pangkat 2 sama dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai banyaknya N di, dibagi N kurang 1. Nah, dalam kurung data XI atau data dikurangi X bar atau rata-rata dikuadratkan. Sama dengan yaitu hasil dari varians tadi 97,72. 97,72 akar. Akar 97,72 sama dengan akar 97,72 kita bagikan 29. Ketemu hasilnya akar 3,36. Lalu kita cari akarnya yaitu hasilnya 1,84. Selanjutnya adalah penyajian bentuk grafik. Jadi di sini eh, kita Bisa melihat. bisa melihat dari poin di grafik penyajian bentuk grafik ini yang poin 8 sebanyak 2 orang, poin 9 sebanyak 6 orang, poin 10 sebanyak 3 orang, dan poin 11 sebanyak 7 orang.
Selanjutnya poin 12 sebanyak 5 orang, poin 13 sebanyak 3 orang, dan poin 14 sebanyak 4 orang. Nah, untuk poin 8 sampai 11 itu adalah adalah dari hasil responder yang memilih kerja, dan poin 12 sampai 14 itu responden yang memilih kuliah. Selanjutnya adalah bentuk pie chart. Dari grafik pie chart di samping bisa dilihat bahwa sekitar 60% atau 18 orang memilih kerja, sedangkan 40% atau 12 orang memilih kuliah. Selanjutnya kita akan adalah faktor yang mempengaruhi para responden kita memilih kerja atau kuliah. Dari grafik pie chart di samping menyajikan beberapa faktor yang mempengaruhi alasan seorang memilih kerja atau kuliah. Yang pertama, dalam kerja ini warna biru sebanyak 16,67% adalah karena faktor ekonomi, dan 30% warna hijau ingin mandiri, dan warna kuning sebanyak 10% karena mencari pengalaman, dan 3,33% karena pengaruh keluarga. Setelah itu kita lihat untuk yang memilih kuliah, warna merah 3,33% karena faktor keluarga, dan warna oranye 36,67% karena ingin menambah ilmu. Selanjutnya adalah statistik deskriptif. Nah, berdasarkan hasil dari statistik deskriptif di samping, kita dapat melakukan perbandingan antara hitungan manual dan hitungan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Apakah hasil yang didapatkan sama atau beda? Jadi, yang pertama ini data dari 30 orang, dan MI-nya adalah 11,07. Setelah itu, medianya adalah 11, dan standar deviasinya 1,837. Tadi standar deviasi kita 1,84 itu karena dibulatkan. Dan selanjutnya untuk varians 3,375, dan jaraknya adalah 6. Dan untuk minimum minimum poin kita adalah 8 dan maksimum poin adalah 14. Untuk zoomnya ini dari banyak dari banyak poin eh dari poin dari poin semua data kita jumlahkan yaitu 332. Selanjutnya untuk persen ini adalah 9 dari hasil Q1, 11 dari hasil Q2, dan 12,25 hasil dari Q3. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata dan penjelasan yang kurang tepat. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.